Sejarah dan kisah pembangkangan Bani Israel Part 5. Setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, Bani Israel terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mayoritas Bani Israel yang menghuni Baitul Maqdis, yaitu orang-orang yang menamai diri mereka orang-orang Yahudi karena merupakan keturunan Yehuda dan Bunyamin. Hal itu dikarenakan setelah kembalinya Bani Israel ke Baitul Maqdis, hanya ada 2 suku besar yang kembali, yaitu suku Yehuda dan Bunyamin. Mereka mengaku paling mengikuti ajaran Taurat, namun faktanya merekalah yang paling membangkang kepada nabi-nabinya, paling banyak bermaksiat dan menyimpang dari ajaran Taurat itu sendiri. Adapun yang kedua adalah golongan Bani Israel keturunan Yehuda yang menjadi pengikut Nabi Isa, yang mengaku diri mereka adalah orang-orang Nasoro, yang artinya penolong-penolong Nabi Isa. Namun setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit, mereka malah percaya bahwa yang disalib tersebut adalah Nabi Isa, sehingga mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Allah, dan bahkan di kemudian hari mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Sedangkan yang ketiga adalah golongan Bani Israel yang terdiri dari 12 murid Nabi Isa yang dijuluki Hawariyun bersama beberapa pengikut setia Nabi Isa yang tetap menganggap Nabi Isa hanyalah seorang utusan. Mereka kebanyakan adalah keturunan Nabi Yusuf alaihi salam. Namun karena jumlahnya yang paling sedikit, sehingga mereka memutuskan meninggalkan Baitul Maqdis demi menjaga kemurnian ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah 500 tahun Baitul Maqdis berhasil direbut oleh umat muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang dipimpin Khalid bin Walid. Setelah beberapa dekade berikutnya, Baitul Maqdis dikuasai umat Kristiani melalui Perang Salib. Namun akhirnya Perang Salib bergantian dimenangkan umat Islam yang dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah dinasti Al-Ayyubi runtuh, digantilah dinasti Mamluk yang kemudian berganti dinasti Ottoman Turki yang menguasai Baitul Maqdis. Di era Ottoman ketika Sultan Hamid II menjabat, suatu kelompok yang mengaku Zionis berniat mengumpulkan kembali Bani Israel yang terpisah ke beberapa belahan dunia untuk membuat negara Israel di Baitul Maqdis atau Palestina. Mereka menggunakan bendera dengan simbol bintang Daud yang mereka anggap di era Nabi Daudlah kerajaan Bani Israel mulai terbentuk dan berkembang pesat. Namun dengan mentah-mentah Sultan Hamid II menolaknya karena tahu watak dan kelicikan orang-orang Bani Israel. Akhirnya ketika Perang Dunia Pertama, dinasti Ottoman runtuh yang membuat Baitul Maqdis dikuasai kerajaan Inggris. Yang kemudian kerajaan Inggris menyetujui kelompok Zionis untuk membuat negara Israel di Baitul Maqdis atau Palestina. Namun seiring berjalannya waktu, mereka terus merampas tanah orang Palestina dan melakukan kezaliman kepada orang Palestina sampai sekarang ini. Mereka terus mengklaim bahwa Baitul Maqdis adalah janji Allah untuk mereka, padahal dahulu mereka sendiri yang menolak untuk memasukinya. Allah berulang kali mengampuni dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tinggal di Baitul Maqdis, namun selama ribuan tahun mereka terus membangkang dan menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka juga menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad yang merupakan perintah dari Taurat itu sendiri. Tiada janji Allah untuk mereka yang melanggar janjinya kepada Allah dan berbuat kezaliman di muka bumi. Sesungguhnya ketika hari akhir, Allah akan menghinakan mereka beserta Dajjal dengan dikalahkan umat muslim di Baitul Maqdis.